Sebuah kota dengan kawasan tua, dipenuhi rumah tradisional kayu, gang sempit, dan jejak kehidupan sederhana, membuat Jepang tempo dulu masih terasa hangat. Oh, Suasana malam di Nara. jadi di sini kita mau nginep. Nih, ini hotelnya dan pemandangan di depannya seperti ini.あ、こんばんは。すいません、アゴダで予約入れたんですけど、チェックインの方法がちょっとわからなくて。あ、9時からですか？わかりました。はい、じゃあ9時になったら電話します。はい。はーい。 Kumaha ya? Dari jam 9 katanya Hah? check innya. Gak ngerti sumpah. Serem ya, Mama? Hah? Serem? Iya, suasananya tuh kayak serem gimana gitu. Masa nggak ada tempat lobby kayak gitunya? Iya. Langsung kamar-kamar tuh dari luar. Terus ada tulisannya ya 2 jam 4.980 yen, 4 jam sekian, kalau 14 jam sekian tuh. Nah kita di Agoda pesennya harga 5.300 ya. Tapi gak tahu dari jam berapa, nggak lihat. Nggak ada itu ya, emang di tulisannya? Nggak ada. Tapi kan di check innya kan rata-rata biasanya check innya jadi jam 3 terus keluar ya besok paling jam 9 atau jam 10. Soalnya di situ juga ketulis check outnya tanggal 21, check innya tanggal 20 gitu. Nah tanggal 21 tuh nggak tahu tanggal 21 tuh dari jam 00 atau jam berapa, nggak tahu. Yang jelas tempat tidurnya, tempat penginapannya nggak kayak biasanya. Tapi kita nunggu aja 10 menit dari jam 9 katanya bisa Di depan check innya. Di depan aja yuk. Takut kenapa-napa di sini. Gelap soalnya, takut. Ah, 先ほど教えていただいた310の部屋なんですけど、ちょっと確認したいことがあって、明日のチェックアウトの時間って11時で間違いないですかね？あ、じゃあ11時前にチェックアウトすると予約に入れた金額で大丈夫ですかね？あ、わかりました。で、あともう一つ、朝食って一人だけですかね？二人とも？あー、じゃあ今で予約注文大丈夫ですか？食事が9番で、飲み物が12番で、はい。同じで、はい。そうです。6時半で大丈夫ですか？はい。で、あともう一つごめんなさい。チェックアウトするとき、機械でやればいいですかね？あ、はい、わかりました。すいません、何回も。はい、ありがとうございます。失礼します。Oke guys, jadi kita udah masuk. Nah, jadi tadi
Gak ngerti bener. Ini baru pertama kali pengalaman, pertama kali hotel kayak gini. Jadi tadi tuh gak tahu frontnya apa sih sebutnya, resepsionisnya tuh kan biasanya tiap hotel tuh di lantai 1 atau pas masuk gitu pasti tahu kan resepsionis di mana. Nah tadi itu gak ada kayak gitunya, cuman ada telepon yang tulisannya front. Jadi karena gak ada ruangan buat resepsionisnya, jadi gue coba menghubungi lewat telepon itu, dan ternyata check-in itu mulai dari jam 9. Tadi pas nelpon jam 8:50, jadi tunggu 10 menit lagi katanya, nanti telepon lagi aja. Nah nunggulah 10 menit tadi tuh. Pas udah jam 9 tadinya mau telepon, taunya yang orang resepsionisnya mungkin datang ke bawah ngejemput. Ini yang Yoyaku atas nama yang pesen atas nama ini ya. Iya. Dan yang bikin kaget apa? Ama juga kaget kan. Serem, takut. Yang datang ke bawah tuh cewek, pakaiannya tuh biasa. Maksudnya kan kalau resepsionis tiap hotel pasti ada seragamnya kan. Nah itu enggak, isi adanya kayak orang lagi di rumah kayak gimana. Ini beneran hotel atau gimana? Terus yang anehnya lagi itu langsung naik aja ke atas katanya. Ke atas gimana? Itu ke kamar yang nomor 310. Masuklah ke kamar. Pas masuk ke kamar, cetrek kuncinya, pintunya ngunci sendiri. Makin panik dong. Iya, makin panik dong. Masa kita dikunciin di dalam gitu. Tiba-tiba. Terus di depan pintunya tuh ada mesin tulisan check in dari jam sekian. Terus kalau check out harus pencet ini. Pokoknya ada mesin lah. Tapi ya kita tetap gak tahu kan. Ya kita masuk aja pokoknya. Ini gimana gitu kan. Nah ternyata ada informasinya di sini. Informasinya. Jadi check-in-nya tuh jam 9. Di sini mah nggak tertulis check-in jam 9 di pas formulir pemesanan tuh, pas lewat Agoda tuh ada itu jam 9 katanya. Nah, di sini cuman dikasih tahu check out-nya jam 11 gitu. Tadi kan sempet bingung juga check out-nya jam berapa. Karena ini check-in-nya jam 9. Kita tuh sebenarnya dari jam 3 tuh mau ke sini. Ya kan? Tapi kan karena lumayan agak jauh dari Narakoeng, jadinya baru jam 9 bisa ke sini. Untung kita gak dari tadi kan Iya, kesini. untung enggak dari jam 3. Gak dari sore. Pas jam 9 kurang ya untungnya tuh. Nah gitu. Terus tadi itu apa lagi? Karena ya masih panik juga, nggak tahu juga, nanyain lagi lah lewat telepon ini. Takutnya kan di situ ada tulisannya per jam sekian kan, takutnya tuh di sini tidur lama terus harus nambah biaya lagi gitu. Terus kan tadi tipe kamarnya kan dikunci dari luar lagi kan. Iya. Pokoknya panik ya. Mana kita orang asing lagi. Iya. Cepet banget dikunciin di dalam. Ngapain kan? Kayaknya kita aja yang katro apa ya? Gak tau lah pokoknya. Terus tadi kita coba ngehubungin lagi. Ini bener gak check outnya jam 11? Bener kata dia tuh. Terus kalau sebelum jam 11 keluar berarti bener dong, gak usah bayar uang lagi selain bayar uang lagi yang sudah pas waktu pesan gitu. Karena kan pas waktu pesan tuh udah bayar, jadi gak usah bayar lagi kalau check out sebelum jam 11. Tapi kalau check out sesudah jam 11, lebih dari jam 11, ada biaya tambahan katanya. Mulailah tenang. Mulailah tenang. Terus yang tambah tenangnya lagi, ternyata ini kita tuh ada disediain makan pagi. Nah di sini makan paginya tuh 1 orang. Pas ditanyain lagi, ternyata dua-duanya dapat makan katanya. Coba. Yang tambah bikin kagetnya lagi, ini tuh hotelnya murah, teman-teman. Jadi ini
cuman 5.200 yen, jadi 520 ribuan lah. Dan fasilitasnya gede ini. Ya, komplit lagi kan. Kita biasanya paling murah hotel tuh 7.000 yen. Itu tuh kamarnya tuh Kecil. Kan? kecil dari seruangan ini juga masih gedean ini. Nah ini besar, udah mah besar, murah, terus tipe pelayanannya gak tahu juga, gak seperti biasanya. Terus naik aja gak ngasih kunci, gak apa. Bener-bener kita katro mungkin ya. Tapi buat kita ini pengalaman unik, pengalaman seru. Ternyata ada hotel seperti ini juga. Nah di sini ada keterangan juga. Jadi katanya Nihon Shiki Kappuru Hotel. Artinya tuh jadi hotel gaya nuansa buat couple orang Jepang katanya. Mungkin buat couple orang Jepang hotel seperti ini tuh biasa. Nah buat kita berdua apa-apaan ini. Tapi lumayan gede juga. Lumayan gede tapi ya deg-degan ya sih. Deg-degan lah. Takutnya gimana gitu kan. Tapi udah agak lega sekarang. Itu tuh. Ini tuh gede nih. Tuh disediain sofa juga. Sofa. Maaf ya ini jadinya review hotel. Terus kamar mandinya juga gede tuh. Ini buat ngerendam. Tuh. Ini toilet keringnya. Ini murah loh asli. 5.000 tuh. Asli murah ini. Nah. Dan ternyata nanti kita check outnya di sini nih. Nah, kalau udah beres, tinggal pencet check out katanya. Itu. Kita pas masuk, cetrek langsung kunci ini dia. Gitulah. Aduh, udah mata di jalan sepi. Oke, jadi kita mau istirahat dulu, mandi dulu. Itu aja mungkin. Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi ini hari kedua di Nara. Masih di hotel kita. Jadi tadi baru saja dianterin sarapan pagi. Segini banyaknya ini. Jadi kalau dipikir-pikir murah banget ini. Asli. Cuman mungkin kita nggak biasa aja tipe pelayanannya seperti ini. Ini mungkin yang tipenya tuh lebih ke mementingkan privasi orang kayaknya. Jadi harusnya mungkin di pas informasi pemesanan ada nomor kamarnya, terus waktu check-innya. Nah pas check-innya tuh itu nggak usah tatap muka gitu, jadi langsung bisa ke kamarnya. Tapi karena kita nggak tahu, jadi kita panik di awal. Kita mikir yang enggak di awal. Sampai apa coba? Ama mikirnya mau penjualan orang katanya. Dikira Kamboja apa ya? Gitu. Jadi kita mau sarapan pagi dulu. Ada potato, terus roti nih. Dalamnya tuh banana sama coklat, terus ada susu juga. Mantap. Disimpan di sini, Bro. Atau gak bisa keluar gunanya. Oh, kita tes 10 jam 30 menit. Check out. ただいまトイメンバーズカードをお持ちですか？
お持ちのお客様はカード Betul. ただいま問い合わせています。ご請求額はありません。 Oh, チ nggak ェ ada ック tuh. アウトスルーを押してください。 Tinggal check out. Tuh langsung gitu. Yeay, akhirnya kita bisa keluar guys. Kaget. Nah, gini tadi. Yang di sebelah pinggir ada yang juga beres ya. Dapurnya itu tuh kayaknya. Beresnya. Nih guys, ini kayak gini nih. Nah, tadi itu disuruh naik ya. Tiba-tiba tuh di nomor 310 katanya. Gitu. Oh, coba buka dia. Gak bisa lah. Oh, kunci. Langsung kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana ya? Ke sini. Tuh. Gini aja udah. Malam itu berlalu tanpa masalah. Kami pun bisa tidur dan tidak terjadi apa-apa. Hanya saja mungkin kami terlalu berpikir berlebihan atau tidak terbiasa dengan cara hotel ini beroperasi. Ya sudahlah, yang penting kami gak jadi jual, hehe. Paginya kami langsung beranjak meninggalkan hotel ini untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat yang suasananya jauh berbeda.